Video ini merekam ketegangan antara pengemudi ojek pangkalan dan layanan taksi online di Stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Banten. Di tengah hujan, seorang ibu yang membawa bayinya menggunakan taksi online dipaksa turun oleh sejumlah pengemudi ojek pangkalan. Tindakan ini dilakukan oleh ojek pangkalan karena menuduh sopir ojol telah mengambil penumpang di wilayah mereka. Karena merasa terancam, korban memilih turun dan sempat meluapkan emosinya. Korban dan suami serta bayinya kemudian berjalan kaki untuk melanjutkan perjalanan. Insiden ini viral di media sosial. Usai viral, polisi menangkap 4 pengemudi ojek pangkalan inisial A, U, N, dan JU. Dari hasil penyelidikan, para ojek pangkalan ini sengaja menyuruh penumpang turun karena mereka klaim taksi online tidak bisa masuk wilayah tersebut. Keempat pengemudi opang ini telah ditetapkan sebagai tersangka karena telah melakukan tindakan pidana pengancaman dan kekerasan terhadap korban dalam peristiwa yang terjadi di Stasiun Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. Permintaan dari para oknum opang itu diduga disertai dengan tindakan intimidasi atau persekusi. Sebab berdasarkan pengakuan korban, salah seorang oknum opang mengancam dan mengempiskan ban apabila penumpang tidak mau turun. Keempat tersangka kini ditahan di Polsek Cisoka. Para tersangka dijerat pasal 170 KUHP tentang kekerasan dan pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Aimarani melaporkan. Teman-teman oknum opang ini mengklaim wilayah tersebut. Kamera CCTV merekam saat anggota TNI berinisial RU terlibat cekcok di sebuah tempat hiburan malam di Jakarta. Cekcok mulut itu semakin memanas hingga memicu perkelahian dan berujung penganiayaan dengan senjata tajam. Pelaku berinisial RR menyerang korban dengan senjata tajam hingga 13 kali. Polisi kemudian menangkap pelaku di kediamannya di kawasan Jakarta Timur. Tanpa perlawanan, ia kemudian dibawa ke unit Resmo Polres Jakarta Selatan. Selain menangkap pelaku, polisi juga telah memeriksa 3 orang lainnya sebagai saksi. Penganiayaan di sekitar THM tersebut. Dan korban ini kita larikan awal di Rumah Sakit Fatmawati. Setelah kita dalami, ternyata di sini korban merupakan anggota dari satuan TNI. Akibat penganiayaan itu, korban kritis dan harus dirawat di rumah sakit. Sementara itu, untuk pemeriksaan lebih lanjut, pelaku kini mendekam di sel tahanan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Saat ini polisi masih menggali motif yang melatar belakangi peristiwa ini. Di Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Seorang kurir paket terlibat cekcok dengan seorang pemuda yang merupakan penerima paket di pinggir jalan desa Ngunut, Kecamatan Dander, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Cekcok tersebut diduga dipicu kesalahpahaman saat komunikasi melalui pesan singkat di ponsel saat kurir mengonfirmasi pengiriman paket. Warga di sekitar lokasi kejadian langsung melerai keributan yang hampir berujung baku hantam tersebut. Kurir yang diketahui berinisial Y, 24 tahun, saat itu tengah mengantar paket COD senilai Rp85.000 kepada terlapor. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka gores di bagian leher akibat diduga dicakar oleh terlapor. Meski sempat diamankan oleh ketua RT setempat, korban memilih untuk melaporkan kasus tersebut ke Mapolsek Dander. Terjadi percekcokan di dalam WA karena untuk pertemuannya tidak ke rumah, namun pertemuannya di depan lapangan. Akhirnya cekcok berlanjut dengan tempelengan dan cakaran itu.
Polisi saat ini masih melakukan penyelidikan dan mengharapkan kedua belah pihak bisa menyelesaikan masalah tersebut dengan cara kekeluargaan. Seorang calon pembeli BBM di SPBU emosi dan menganiaya warga dengan sebilah besi. Warga yang sedang antri BBM langsung melerai kericuhan itu. Peristiwa ini terjadi di Desa Pecoro, Kecamatan Rambi Puji, Jember, Jawa Timur. Diduga pelaku kesal karena antreannya diserobot calon pembeli lain. Selain kericuhan, panjangnya antrean pembeli BBM juga membuat salah seorang warga pingsan. Diduga ia kelelahan hingga harus dievakuasi agar segera mendapat pertolongan medis. Antrean panjang mobil BBM terjadi di berbagai titik di Jember, diduga karena lambatnya pengiriman BBM. Tak jarang antrean mengular hingga beberapa kilometer. Kalau tadi antriannya masih sampai lampu merah. Ini sampai berapa kilo ini antriannya? Ini sekitar 1 kilo. 1 kiloan ya. Pak, harapannya Bapak sendiri gimana sih Pak? Pertamina barangkali. Mudah-mudahan cepat normal lah pengiriman lancar gitu. Warga pun berharap pasokan BBM dari Pertamina kembali lancar agar mereka tak harus mengantri saat membeli BBM di SPBU. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto melaporkan. Seorang diduga oknum pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro berinisial DA diamankan oleh warga setelah mencuri uang kotak amal di pasar tradisional Kota Bojonegoro. Sebelum dihakimi oleh warga hingga babak belur, korban sempat diinterogasi terlebih dahulu dan mengakui perbuatannya telah melakukan pencurian kotak amal di musola pada Minggu malam. Sebelum mencuri kotak amal di musola, pelaku sempat mencuri uang di kotak toilet dan di lapak milik pedagang. Ketua Paguyuban Pasar Tradisional Kota Bojonegoro, Haji Wasito mengatakan dalam 6 bulan terakhir sudah 5 kali peristiwa pencurian kotak amal terjadi. Menurutnya, terduga pelaku melancarkan aksinya Minggu malam seusai Isya dengan cara meloncat dari selatan pagar pasar. 6 bulan ini 5 kali. 5 kali kejadian. Iya, kejadian. Kemudian setelah itu warungnya Mbak Jami itu kotak amal kecil untuk kan ada itu ada kacanya itu. Ya. Kemudian apa ini nek ngarani LPG itu baru belum 10 hari kemudian ke ini. Usai ditangkap warga, pelaku diserahkan ke polisi di Polsek Kota Bojonegoro untuk proses lebih lanjut. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan.